Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Para sahabat Kemenak dimanapun berada pada sore hari ini menjelang buka pelaksanaan tes kantor Kementerian Agama Kabupaten. Hari ini kita bersama Kasih dan Madrasah yaitu Bapak Haji M. Mari kita sapa terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana wabarakatuh. Pak kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, badan segar dengan puasa sehat. Alhamdulillah somu tas Ya, salah alhamdulillah. kamu akan menjadi sehat. Amin, amin. Pak, ini dengar-dengar dalam madrasah ini kan sering sekali ada kata yang miring yang dibedakan sama orang-orang yang di luar sana antara pendidikan madrasah dengan pendidikan sekolah di luar madrasah. Dalam rangka menepis anggapan yang keliru itu, kiat-kiat apa yang dimiliki oleh Kementerian Agama dalam rangka mengangkat nama baik dan citra madrasah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seluruh warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa, sahabat Kemenak. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua melalui media yang sangat istimewa, podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan pada hari ini kami hadir di sini selaku kepala seksi pendidikan madrasah. Terima kasih, pertanyaan yang amat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu memang madrasah itu sedikitlah dianggap barangkali ya tidak sejajar, tidak seimbang dengan saudara-saudara kita. Itu disebabkan karena apa? Karena satu memang informasi yang masuk ke yang orang lain, ke masyarakat itu belum maksimal. Ya, Sehingga adanya salah persepsi di betul, masyarakat, Pak ya. betul. Sehingga dengan adanya informasi yang bisa masuk secara kafah, maka Kementerian Agama bisa dirasakan tahun-tahun ini amat-amat luar biasa dari orang tua masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya ke madrasah itu sudah. Apakah itu sudah mulai terbukti, Pak? Kalau bisa kita tunjukkan bukti konkret madrasah itu sekarang sudah berbenah dan hebat bermartabat. Baik. Jadi untuk mewujudkan madrasah yang hebat martabat itu tidak tahu-tahu akan muncul kehebatannya. Tapi kita bangun dulu pondasi-pondasi yang ada di madrasah untuk bersinergi, bekerja sama yang mewujudkan satu cita-cita yang sama di madrasah tersebut. Kalau kita kaji ini ada 7 unsur yang harus bersinergi. Yang pertama yaitu dari unsur Kementerian Agama, di mana di Kementerian Agama itu yang membawai madrasah adalah seksi pendidikan madrasah. Seluruh informasi pembinaan-pembinaan datang dari Kementerian Agama. Segala informasi harus segera disampaikan dan segera ditindaklanjuti oleh lembaga. Yang pertama. Yang kedua adalah pihak yayasan. Yayasan harus kita pahamkan tugas dan fungsinya. Apa tugas dan fungsinya yayasan untuk bisa membangun madrasah yang Ini didirikan bagi itu? madrasah yang non negeri, Pak, ya, yang Tentu, swasta. tentu. Itu yayasan bagi yang swasta. Kemudian peran tugasnya apa? Kemudian di situ juga ada komite madrasah yang selalu memikirkan akan perkembangan madrasah. Kita sudah tidak rahasia lagi bahwa untuk pengembangan sarana prasarana, mutu guru dan sebagainya memang anggaran terlalu minim. Ya, perlu Maka kerjasama dengan wali murid dalam betul, rangka mencapai apa yang di iya, madrasah. maka peran komite sangat penting sekali di situ. Kemudian kepala madrasahnya kita bina, kita berikan buah ilmu, keterampilan dan sebagainya, bagaimana untuk bisa menggerakkan. Karena kepala madrasah itu ibaratkan driver. Sekolah ini mau dibawa kemana? Maka kepala sekolah yang hebat
tentu akan bisa membawa madrasah itu atau lembaga itu dipercaya oleh banyak. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus bersinergi, di situ ada pengawas. Pengawas, penting berarti. waduh, pengawas ini perannya sangat luar biasa. Mulai pembinaan, ya dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kali pengawas. Pengawas madrasah atau pengawas PAIS tentunya ya tidak boleh kita tinggalkan. Itu harus kita gandeng, kita rangkul semua yang informasi-informasi yang ada di pendidikan madrasah, yang kami maksud ada di seksi pendidikan madrasah, maka semuanya harus bisa dipahami dan dimengerti oleh pengawas pendidikan. Karena secara operasional teknis di akar rumput itu adalah dalam rangka untuk sinergi dengan beberapa elemen, Pak. Untuk sekarang misal, kiat apa yang dilakukan madrasah itu sendiri dalam rangka mewujudkan siswa-siswanya nanti menjadi orang yang sukses berhasil di kemudian hari, baik dari pengetahuan umum maupun baik. Terima kasih. Sesuai dengan tema yang kita usung di tahun ini, yaitu di bulan Ramadan, Ramadan menguatkan karakter siswa sebagai muslim rahmatan lil alamin. Nah, ini yang perlu kita bahas secara mendalam. Sebagai muslim rahmatan lil alamin, ini nilainya dalam sekali, Pak. Karena rahmatan lil alamin, bagaimana nanti ketika anak-anak kita cetak menjadi orang dewasa, terjun di masyarakat, mereka itu akan menenteramkan, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Linas anfa'uhum Linas, betul. Kemudian tema yang berikutnya adalah untuk membangun kebersamaan menuju madrasah yang hebat bermartabat, apa namanya? Hebat bermartabat. Ada berapa program? Dengar-dengar Ya, ada 5 program kayaknya. iya, ya. Antaranya apa aja itu, Pak, dari 5 Nah, program dalam rangka untuk yang baru? bisa membentuk, mewujudkan madrasah yang hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi, ini kita canangkan ada 5 kegiatan yang kita sebut dengan 5 in 1 day. 5 action must be do in a day. Nah, 5 jadi kegiatan setiap hari. 5 berarti, Pak. kegiatan harus kita kerjakan, tapi siapa yang mengerjakan? Seluruh komponen Kementerian Agama. Tidak hanya orang yang ada di kantor Kementerian Agama, tetapi lembaga, satker, meliputi guru, kepala madrasah, siswa harus bergerak bersama-sama. Dari 5 itu kira-kira apa aja, Pak, untuk dalam rangka Ini melaksanakan? bagus. Ini pertanyaan yang bagus ya. Perlu kami sampaikan, pemirsa sahabat Kemenak, 5 hal yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dan harus sama-sama kita lakukan untuk mewujudkan madrasah hebat bermartabat, mandiri berprestasi. Yang pertama adalah kita lakukan one sedekah in a day. Kali sedekah dalam sehari. Baik. Sedekah ini akan membawa kita ternyata menuju hal-hal yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran, sedekah itu, orang yang bersedekah itu dijamin akan mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang diawali dengan ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa orang-orang yang takwa itu? Ya, ini alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi program Kemenak ini sangat luar biasa untuk memberikan pelajaran kita semuanya agar nanti kelak akhir Ramadan kita bisa mendapat gelar orang-orang mutakin, dan harapan kita menikmati dan hidup bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama itu. Terus berkenaan dengan puasa ini, Pak. Biasanya kan ketika Ramadan itu ada kegiatan baca Al-Quran. Apakah baca Al-Quran ini termasuk dari 5 komponen yang ada di program tersebut, Pak? Ini
Al-Quran itu luar biasa juga. Karena Al-Quran itu mukjizat yang paling istimewa yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan gitu, eh, yaitu kalau kita ada yang membaca Al-Quran, kemudian bahkan kemudian ada yang mendengarkan, ya itu harapannya apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Taala. Sehingga Quran itu menjadi sesuatu yang dicanangkan untuk dilakukan sehari satu juz canang. Jadi satu hari satu juz ini tidak hanya dilaksanakan Oh, Ramadan setiap hari Pak G. ini Ya, memang Ramadan ini kan pembelajaran. pelajaran ya. Nanti dampak dari itu bagaimana mereka akan terbiasa di bulan-bulan selain Ramadan, ya satu hari minimal satu juz. Itu Implementasinya nanti diharapkan setelah pulang ke rumah atau besok ketika sudah berkeluarga ya, teman iya, juga senantiasa tetap betul, istiqomah membaca. betul. Karena Al-Quran tidak hanya menjadi ketenteraman hati ketika hidup di dunia, tapi kita lihat Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashab. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat, mensyafaati kita besok dari kiamat bagi si pembacanya. Makanya, wah ini siapa ini? Tahu-tahu saya adalah Al-Quran yang sering kau baca. Masya Allah. Maka rugi. Dan semuanya Iya, di Kementerian iya, Agama ini juga untuk iya. berkembang Amin, dari amin, amin. Begitu. ya, Bapak kasih yang kami hormati. Selain Al-Quran kan kadang ada sumber Islam yaitu. Nah ini juga masuk di dalam pembelajaran 5 itu Pak, dalam rangka memberikan teladanan kepada Iya, generasi muda khususnya anak-anak atau siswa yang ada di madrasah iya. Baik, kehidupan-kehidupannya. makasih. Eh, hadis adalah menjadi program kita juga. One day one hadis. Kenapa hadis menjadi program kita? Karena hadis ini adalah sebagai dasar kita untuk bertindak, berbuat. Sehingga ketika masyarakat ingin berbuat, ini diharapkan apa dasarnya, kan begitu? Ya, biar kuat nanti Biar ya. kuat. Contoh di hadis yang kemarin kita sampaikan ke masyarakat itu yang menyatakan seandainya engkau lupa makan ketika saat berpuasa, bagaimana status puasa kita? Wah, bagi orang yang tidak tahu dasarnya kan mungkin diteruskan saja, dibatalkan, atau mungkin dianggap ya ini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu dasarnya kan nggak mantap. Ya, Nah, kalau sudah tahu dasarnya, oh ternyata makan kalau itu lupa nggak ada masalah, karena yang memberi rezeki itu adalah Allah, berarti begitu. itu termasuk sebuah rezeki Pak ya, ketika Rezeki, kita puasa lupa betul, makan betul. karena tidak sengaja. Tapi karena ingat lupa. ya, jangan itu lupa ya. Ini orang nakal namanya. Kalau gitu kan sudah Iya, memanipulasi hukum iya, nantinya Pak. Iya. betul, ya, Terus gini Pak, kemudian kan dalam rangka menjaga sekaligus mempelajari anak-anak itu. Terkadang kan setiap anak-anak memiliki kreativitas masing-masing. ya, Dalam rangka untuk menyampaikan apa yang menjadi ide dalam pemikiran. ya. Misalkan kita buat sebuah kegiatan untuk tausiah untuk anak. Ini apakah masuk baik itu berupa kultum ataupun kulsum atau apa? Ya. Baik. Jadi kultum bagian dari 5 five in one day. Jadi one kultum dalam satu hari. One kultum in a day. Ini juga sangat penting diajarkan kepada anak didik kita. Karena dengan kultum, anak-anak mencoba memberikan kultum, ini sama halnya dengan memberi kesempatan anak untuk bagaimana mengembangkan potensi untuk bisa berdakwah ke masyarakat. Terus ini gimana Pak? Waktunya kapan? Apakah ada waktu tersendiri ketika selesai sholat duhur atau bagaimana Ya. dalam rangka ini atau masuk dalam banyak ekstrakurikuler ke Baik. anak-anak tersebut? Memang ketika masa-masa pandemi yang saat ini mungkin belum sempurna ya, belum 100% masuk, maka sekolah itu atau madrasah itu akan melaksanakan program kultum ini, maka disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang kebanyakan
dilaksanakan pada saat jam-jam pelajaran, yaitu yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Mereka dikumpulkan di masjid atau di musola, kemudian salah satu di antara mereka memberikan kultum, ya, ya, sehingga anak itu berdasarkan ilmu yang didapat di madrasah. Kan di madrasah ada pelajaran SKI yang menerangkan tentang sejarah-sejarah Nabi, Khulafaur Rasyidin, pejuang-pejuang Islam. Kemudian diajarkan tentang akidah akhlak, tentang Al-Quran hadis, kemudian tentang apa apa namanya fikih. Nah ini semuanya mereka sudah punya teori. Lalu bagaimana teori itu dimunculkan dengan kata-kata? Bisa mempengaruhi orang sehingga dia akan bisa lebih baik. Yang tidak sholat bisa menjadi sholat. Yang tidak mau jamaah bisa jamaah. Yang ngajinya rasa-rasen bisa ngaji. Tidak hanya satu juz, bahkan sehari bisa khatam sekali barangkali. Itu kan luar biasa. Itu anak-anak kita sudah disiapkan semuanya. Sehingga keluar dari madrasah itu jaminannya ya pakai sudah nantinya di siap masyarakat. dari segi Ya, rohani. memang benar pendidikan karakter bagi anak di madrasah maupun sekolah itu penting, apalagi zaman-zaman sekarang ini, Pak. Ya, Bahan begitu. ya, Kalau tidak ada landasan agama, betul. tidak mereka menjadi orang hebat dan Ya. ya, Ini Pak, masih satu ini lagi, ya, masih satu lagi. Jadi ya katanya yang lagi ngetren di masalah podcast itu ini gimana, podcast Pak? ini. Podcast ini kenapa menjadi program kita? Bahkan setiap hari jam 16.30 seluruh komponen Kementerian Agama, semua unsur sudah diharuskan untuk bisa menonton podcast Kementerian Agama, di mana di dalamnya hanya sekedar membahas ilmuwan untuk memantapkan keimanan kita. Saling sharing. Nah, ini apa maksudnya? Kita sudah tahu budaya anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekarang sudah semua punya HP. Kemudian yang dilihat mungkin hanya sekedar mainan game-game dan seterusnya yang tidak bermanfaat. Ini diajarkan untuk melihat podcast yang di dalamnya tentang materi-materi keagamaan. Sekaligus melatih mereka bicara. Sehingga harapannya bagaimana nanti setelah kecanduan dengan podcast yang bermateri keimanan, keislaman, itu mereka akan meninggalkan buka yang lain. Mereka akan cari podcast yang lain karena merasa penting dan bisa ini menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Penambahan ilmu juga ketika ada setelah mereka bisa. Betul. Berarti itu Pak, program dari Kementerian Agama khususnya di madrasah dalam rangka mewujudkan madrasah yang hebat, bermanfaat, yang siap pakai di kemudian hari. Mandiri berprestasi. Ada yang lain yang betul. Ya. Kita ketahui. Jadi gini, para pemirsa sahabat Kemenak, dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan, marilah seluruh komponen madrasah, baik itu negeri maupun swasta, senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mengisi kegiatan-kegiatan bersama siswa-siswinya, putra-putri kita, yaitu untuk menguatkan, meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Bagi madrasah yang tidak memiliki tempat-tempat ibadah, sudah seyogyanya bisa kerjasama dengan masyarakat sekitar, masjid sekitar. Karena itu adalah komunitas kita. Jangan sampai alasan sekolah tidak punya musola, tidak punya masjid, lalu tidak melaksanakan. Tidak ada alasan. Berarti perlu interaksi dengan masyarakat. Kita harus bersinergi, rebounds, sinergi. Tidak boleh kita menghukum diri. Kita harus bisa membaca seluruh masyarakat bahwa masyarakat itu adalah kita semua. Berarti kalau dengan gitu madrasah akan juga terkenal nantinya di masyarakat. Masya Allah. Tentu itu harapan kita. Sebagai promosi juga bisa dikatakan. Nah ini yang penting, yang juga harus dimanfaatkan oleh sahabat Kemenak yang khususnya ada di madrasah. Ini momen yang sangat bagus. Bagaimana kalau anak-anak kita ini diajak program bersih masjid atau musola. Wah, bagus itu Pak. Ini. Selama ini kelihatannya kalau kita lihat di suatu tempat kayaknya yang terawat gitu masjid musola ya. Kalau ada program ini, itu berarti siswa terjun ke masyarakat bersih-bersih masjid musola, Pak.
yang dikomandani oleh PKM Kesiswaan, tentu dengan restu kepala sekolahnya. Beberapa siswa diajak secara bergilir, ayo datang ke musola sana, ke masjid sana, membawa ini alat-alat kebersihan, lalu izin dengan takmirnya bersih-bersih. Tentu masyarakat kan bertanya kan, loh ini siswa mana kok banyak, kok bagus sekali. Oh ini dari Oke. MTS ini Pak, oh ini dari MA ini Pak, ini dari MI ini. Secara otomatis akan dikenal. Dan inilah nanti kesempatan bagaimana bisa menarik hati Masyarakat masyarakat. untuk Oh, menyekolahkan kalau anaknya. gitu anak saya, Oh, cucu benar. saya, biot saya Masuk madrasah aja sudah kalau gitu, tidak ada Pak. selain madrasah. Yang terbaik adalah madrasah. Nah, nggih. Begitu. Wah, berarti implementasi dari Ya, hadis Rasulullah, Pak, ya, an-nadhafatu minal ya iman itu betul. betul. Apalagi madrasah saat ini kan sudah tahun jenengan. Madrasah itu prestasinya tidak Iya, gemen-gemen, Pak. saya Tidak hanya nasional, hampir setiap hari kita terima prestasi-prestasi alhamdulillah. laporan dari segi sains. Betul. Robot itu internasional, bukan gemen-gemen lagi. Sehingga masyarakat keliru kalau ada asumsi Yang bahwa miring ya. kok miring ya, kok begini madrasah itu barangkali 50 tahun yang lalu. Tapi sekarang adalah madrasah hebat bermartabat, mandiri berprestasi. Saya kira itu yang perlu kita tanamkan dan kita beritahukan ke seluruh masyarakat tentang madrasah. Terima kasih Pak Kasih Rasa Bapak Haji dari MD. Mudah-mudahan perbincangan sore kita hari ini bisa bermanfaat bagi mereka Amin. yang mendengarkan, Amin. terutama dari sahabat Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Oke. Mudah-mudahan kita semuanya di nuansa Ramadan 1443 Hijriah ini bisa bersama-sama membangun madrasah yang hebat, bermartabat, siap Mandiri pakai berprestasi. nanti, mandiri berprestasi Ya. di dalam Amin. kehidupan Amin. sehari-hari. Allahumma amin. Amin. Mungkin itu Ya. sahabat Kementerian Agama yang kami hormati. Mudah-mudahan perbincangan kami dengan Pak Kepala Seksi Madrasah ini bisa bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.